Romo Pras yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus dan anak-anakku yang dikasihi Kristus, selamat sore. Saya memulai homili ini dengan cerita ini. Pastor Jerry CSSR menceritakan pengalamannya seperti ini. Dia mempunyai seorang teman sewaktu dia SD. Temannya ini mau menikah dengan seorang gadis yang nampaknya sudah divonis oleh dokter bahwa hidupnya tinggal 1 tahun saja. Maka gadis ini mengatakan kepada pemuda yang mau menikah dengan dia, lebih baik kita batal menikah. Sia-sia kamu menikah dengan saya. Umur saya tinggal 1 tahun lagi. Lebih baik kamu mencari gadis yang lain dan menikah dengannya. Tetapi pacarnya mengatakan, kalau saya bisa mencintai kamu semasa hidup, mengapa saya tidak mencintai kamu semasa kamu sulit, bahkan mau meninggal? Akhirnya mereka tetap menikah. 16 tahun kemudian, Pastor Jerry mengunjungi keluarga ini. Dan ternyata mereka mempunyai 4 orang anak. Dan sekali lagi ibu ini divonis umurnya tidak akan 1 tahun lagi, hanya tinggal sebulan. Dan memang sudah kritis karena penyakit kanker ini. Maka kemudian dia meminta supaya Pastor Jerry merayakan Ekaristi di rumah sakit sebelum dia meninggal. Dan Pastor Jerry menyanggupi merayakan Ekaristi, kemudian memberi tubuh dan darah kepada ibu yang sakit ini, dan kemudian 1 hari kemudian dia meninggal. Yang menarik dari kesimpulan Pastor Jerry adalah bahwa kemudian ibu ini berani mempertaruhkan tubuhnya, darahnya, supaya anak-anaknya bisa hidup. Sesuatu yang luar biasa yang dipertaruhkan ibu ini demi kehidupan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Yesus dalam Injil ini mengatakan demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau kita merenungkan kalimat yang ditulis oleh penginjil Yohanes ini, tidak selalu mudah. Reaksi kita pertama mungkin sama seperti orang-orang Yahudi ini mendengar perkataan Yesus dan mereka tinggalkan dia. Mereka tidak bisa menerima. Namun supaya kita bisa mengerti, kita harus memulai dengan memahami
bahwa dalam tradisi orang Yahudi, perjanjian Allah dan Yahweh selalu ditandai dengan darah. Darah binatang. Perjanjian itu membuat Israel hidup ditandai dengan darah. Darah membawa kehidupan. Darah itu selalu mengajak seseorang, kalau Anda kehabisan darah, pasti juga akan mati. Maka memang darah selalu membawa kehidupan bagi siapapun, makhluk hidup. Perjanjian antara Yahweh dengan orang bangsa Israel yang ditandai dengan darah berkali-kali dilanggar oleh orang Israel, maka harus dibantu supaya mereka tidak melanggar lagi. Harus dibuat perjanjian itu. Mereka harus menanggung dosa akibat melanggar perjanjian. Harusnya orang Israel sendiri yang berkali-kali melanggar perjanjian, merekalah yang menanggung akibatnya, merekalah yang menanggung dosa, merekalah yang harusnya menanggung darahnya. Tapi Allah mengubahnya. Darah orang-orang Israel diganti dengan darah binatang, hewan yang dikurbankan untuk melunasi dosa-dosa mereka. Dan ketika Yesus datang, dia memberi makna baru pada perjanjian Yahweh dan orang-orang Israel ini. Dan itulah yang kita namakan Paskah. Yesus datang menebus dosa-dosa manusia dengan memberikan tubuh dan darahnya untuk dimakan supaya manusia memperoleh hidup. Itulah yang dibawa oleh Yesus. Maka dalam Injil ini Yesus mengatakan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Romapras, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus serta anak-anak yang dikasihi Kristus. Ada perbedaan antara kita dan orang Kristen. Kita mengakui, kita percaya bahwa di dalam perjamuan Ekaristi ini Yesus sendiri hadir dan kita menyambut tubuh dan darahnya. Dan itulah yang membuat kita hidup. Bagi orang Kristen, dalam perjamuan tidak ada tubuh dan darah Kristus. Bahkan Yesus tidak hadir di sana. Maka perjamuan mereka sekedar perjamuan. Makan roti tak beragi, selesai. Namun bagi kita, perjamuan Ekaristi ini membawa kehidupan. Di situ ada pengorbanan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, sama seperti Ibu dalam cerita awal saya pada homili ini, yaitu bahwa dia memberikan hidupnya, darahnya, tubuhnya untuk supaya muncul hidup yang baru bagi anak-anaknya. Demikian juga Yesus mengorbankan dirinya, tubuh dan darahnya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Apa yang harus kita renungkan? Ada dua kata yang mungkin bisa menjadi permenungan bagi kita. Yang pertama adalah soal pengorbanan.
Tidak ada Ekaristi yang tidak ada yang dikorbankan. Perayaan Ekaristi ini yang dikorbankan adalah Yesus Kristus sendiri dalam rupa hosti dan anggur yang akan diterima oleh anak-anak kita ini. Pengorbanan Yesus itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mencintai Dia. Yang kedua adalah kesedihan untuk berbagi. Maka saya hanya mau pesan untuk anak-anakku yang dikasihi Kristus ini. Kalau anak-anakku menerima Yesus Kristus dan mendapatkan kehidupan, pertanyaan Romo adalah, apa yang Anda mau buat supaya hidupmu di dalam keluarga menjadi lebih baik sesudah Anda menerima komuni ini? Ada yang mau menjawab? Untuk anak-anakku yang terkasih yang menerima tubuh dan darah Kristus, tadi Romo mengatakan kita menerima tubuh dan darah Kristus supaya kita memperoleh hidup yang baik karena Yesus. Berani berkorban. Nah, adik-adik di rumah berkorban enggak? Mau berkorban? Kalau disuruh mama papa, mau berkorban, mau mengikuti, karena tidak sesuai dengan keinginan saya, sedang nonton TV, disuruh papa mama harus mengerjakan ini, mau enggak? Mau enggak? Supaya kehidupan keluarga adik-adik semua, papa mama juga menjadi senang, gembira. Apa yang mau kita buat? Yaitu keberanian kita untuk memberi diri kita untuk supaya digunakan oleh orang lain, supaya suasana dalam keluarga kita menjadi hidup. Seorang bapak mengorbankan apa saja yang dia miliki untuk hidup keluarganya. Seorang ibu juga mengorbankan apa saja, bahkan nyawanya untuk hidup. Dan kita, anak-anak, juga ada sesuatu yang kita korbankan, yaitu keinginan diri kita yang kadang-kadang tidak teratur, yang hanya mau main HP saja, game saja, dan satu saat diminta oleh orang tua untuk berdoa. Mau enggak? Kita harus mau, karena itulah yang memberi hidup pada kita. Maka pesanku untuk anak-anakku ini yang akan menerima tubuh dan darah Kristus, jangan lupa adik-adik semua, anak-anakku yang terkasih, akan memberi kebahagiaan dalam keluarga kalau adik-adik mau berkorban untuk papa mamamu, walaupun sekecil apapun. Mengikuti perintah orang tua itu merupakan salah satu pengorbanan. Tidak berbohong kepada orang tua pun salah satu pengorbanan. Apalagi zaman sekarang, bohong itu memang sesuatu yang lumrah, yang sudah biasa. Maka dua pesan saya, jangan bohong, ikuti perintah orang tua dengan baik, supaya adik-adik yang menerima komuni kudus ini menjadi hidup dengan lebih baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, marilah kita membarui iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke